Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Anda dapat mengikuti tema serupa dengan memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Sebelum saya melanjutkan diskusi, kita coba lihat terlebih dahulu bagaimana anggaran dari pengadaan sistem persenjataan. Itu adalah dalam bentuk longitudinal ya. Jadi anggaran Kemenhan itu dari 117 triliun, kemudian turun sedikit ke 106 triliun di 2018, kemudian di 2021 pada angka 137 triliun. Sebaliknya pada alokasi alutsista ada anggaran 18,35 triliun di 2017, kemudian 8,8 triliun di 2018 dan di 2021 ada 18,89 triliun alokasi anggaran untuk pengadaan alutsista. Kembali ke Bu Kony. Bu Kony, tadi kan 2024 dipertanyakan bahwa MEF itu tidak akan tercapai sebetulnya karena kita mengacu kepada anggaran yang memang sangat terbatas seperti yang dikatakan oleh Mas Nino. Ini apa yang perlu diikhtiarkan atau ada paradigma yang kemudian berubah agar MEF itu kemudian minimal ada progres yang cukup signifikan? Apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, Bu Kony? Saya rasa sih yang mesti dikerjakan sama pemerintah mesti jelas aja. Gini aja, saya mungkin agak berbeda dengan Pak Effendi ya. Saya melihat Pak Jokowi itu the doer. Jadi dia itu bukan the talker. Kalau dia mau itu terjadi. Contoh jalan tol, Jawa jadi, Sumatera jadi, ibu kota negara jadi, apapun yang dia mau jadi, ya kan? Kenapa dari 2013 dia menyatakan negara kita negara poros maritim dunia nggak jadi-jadi gitu? Ada kenapa, Bu? Gimana? Sebentar, 2009 hingga 2020 anggaran pertahanan kita tuh naik 389%. Readiness kita dari 35% di 2009 itu menjadi 59% di 2020. Artinya anggaran pertahanan naik 400%, readiness-nya cuma sedikit. Sekarang misalnya readiness pesawat tempur cuma 37%. Jadi menurut saya kenapa beliau belum mengiyakan turun tiba-tiba dari langit gitu anggaran? Karena kita belum punya roadmap yang jelas dan kemudian mismanagement yang tadi saya buka di awal sekali tadi. Mismanagement? Ya, mismanagement terjadi dong. Yang tadi saya bilang ada dua lingkaran atau dua segitiga yang saling bertabrakan dan ini belum selesai. Sehingga berapapun anggaran dituang, selama mismanagement terjadi atau sistem pertahanannya dibentuk belum betul, nggak akan bisa terpenuhi. Tidak akan. Oke, Mas Nino, bagaimana Mas Nino lihat apakah memang ini karena memang penguatan pertahanan belum menjadi prioritas dari pemimpin-pemimpin di Indonesia sekarang ini, Mas Nino? Nah, gini Mas Budiman. Kalau Mbak Kony nyebut mismanagement itu sebetulnya the next step. And the first step, the earlier step itu misconception. Misconception ada salah persepsi bahwa sebagai negara yang wilayahnya itu 2/3, jadi tanah air plus udara. Itu kita kemarin itu masih ke konsep teritorial, masih heavy ke angkatan darat begitu. Nah, padahal ya realitanya ya kedaulatan itu yang harus dilindungi itu adalah laut, ya apalagi tambah ZEE sama wilayah udara dan sebetulnya sudah harus menginjak ke antariksa. Itu dia. Nah, itu pun sudah harus dikoreksi. Jadi kita misconception yang berikut itu bisa jadi kita susah payah mengejar MEF yang tidak akan pernah tercapai. Yang kedua, setelah MEF itu tercapai, itu somehow meaningnya itu tidak akan sebobot seperti yang dulu-dulu karena ada dua tesis. Pertama, perang konvensional itu melibatkan alutsista yang konvensional itu getting less and less relevant. Ibaratnya kayak membaca buku Stiglitz itu ya, $3 trillion war itu menyerbu Irak, Saddam Hussein digulingkan, Irak sudah hancur. Tapi tiap hari masih ada bom di Irak, jadi tujuan politiknya tidak ada. Dan yang kedua, sekarang perang yang seperti itu sudah semakin dijauhi karena biayanya mahal, kolateralnya tinggi, efek politiknya kecil. Lalu bergerak ke arah fourth generation warfare. Yang fourth generation di mana David bisa mengalahkan Goliat. Mana dulu roket Katyusha, Hezbollah bisa menghancurkan tank Merkava Israel begitu. Dan lagi sudah bergerak ke arah cyber warfare dan yang didukung oleh artificial intelligence begitu. Jadi makin ketinggalan juga bahwa kita susah mati-matian ngejar MEF, giliran itu dicapai udah berubah. Tercapai pun itu sudah
salah jurus, salah jurus. Tetapi saya tidak menafikan bahwa kekuatan alutsista itu lalu dinafikan, karena bagaimanapun juga negara itu dihormati karena 3 atau 4 hal, yaitu militernya kuat, ekonominya kuat, ipteknya kuat, dan demokrasinya maju. Oke. Nah, itu Mas. Baik, Mas Nino, saya kembali ke Pak Ade Supadi. Pak Ade, ini kalau MEF memang 2024 yang tinggal 3 tahun lagi tidak tercapai, itu seberapa memprihatinkan sebetulnya kondisi persenjataan kita, Pak Ade? Dan apa yang akan terjadi kemudian? Yang akan terjadi ya sebenarnya tidak tercapai dengan amanahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tugas negara itu adalah melindungi segenap tumpah darah gitu kan. Elemen pertahanan negara ada di situ gitu kan. Dan tadi disampaikan oleh Pak Nino juga bahwa setelah kita meratifikasi UNCLOS 82, kita punya tanggung jawab kepada rakyat berkaitan dengan perluasan wilayah teritorial dan JTE. Oleh sebab itu bahwa amanah dari GBHR walaupun udah nggak berlaku ya, nggak dipakai lagi, itu bahwa basis pembangunan nasional kita itu harus berprinsip pada kepulauan gitu ya. Nah itu yang sebenarnya harus menjadi bagian dalam fondasi dalam pemikiran pembangunan nasional. Yang berikutnya adalah bahwa kalau MF tidak capai itu sebenarnya kita jelas akan kembali pada tahun 98. 98. Oh, akan kembali ke 98 karena waktu itu Angkatan Laut boleh dibilang hanya memiliki kurang lebih 30% alutsista yang bisa digunakan untuk tempur. Mungkin Pak Effendi pernah mendengar tahun-tahun seperti itu tuh bagaimana kita melihat bahwa ada kapal-kapal perang hanya cukup untuk saling tabrakan saja dengan angkatan laut negara lain. Ini kan yang jadi di belakang Bu Kony memalukan gitu ya. Oleh sebab itu menurut saya memang harus ada mungkin menurut saya perlu membuat satu arsitektur pertahanan negara yang lebih komprehensif lah. Dan yang kedua adalah realistik. Tadi disampaikan oleh Bu Kony bahwa pendekatan dulu MF itu adalah pendekatan capability base yang lebih cenderung mengarahnya ke anggaran. Akibatnya kita mengadopsi terminologi minimum essential forces. Sudah minimum esensial. Jadi menurut saya lebih cenderung kalau saya tadi yang disampaikan oleh Pak Nino, kita berpikir pada wadah kita itu seperti apa. Disitulah kita akan tepatkan alutsista untuk secara berlangsung sesuai dengan hidupnya negara ini. Mereka selalu ada. Kita jangan sampai suatu saat kita kehilangan alutsista karena kita tidak pernah memikirkan itu. Baik. Mungkin satu lagi Pak Budiman. Ya. Dalam perencanaan Angkatan Laut, sedikit mungkin sebentar, agak semangat. Bahwa dalam MEF kita tidak pernah menghitung yang namanya life cycle costing. Itu yang sebenarnya harus kita mulai segera memikirkan ke sana. Artinya siklus pembiayaan, siklus hidup alutsista itu betul-betul efektif gitu kan. Kita ini baru sekedar mengajukan, kemudian disetujui, kemudian turunnya separuh sehingga tidak pernah ketemu dengan tujuan yang kita harapkan. Demikian Pak Budiman. Baik. Bung Effendi, jadi kan kalau 2024 kan tinggal 3 tahun ya. Tinggal 3 tahun dan anggarannya terbatas dan itu pasti tidak tercapai. Apa sih langkah-langkah minimal yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi minimal untuk sedikitlah mendekatkan ke target tercapainya MF? Tapi jawaban Bang Effendi setelah jeda berikut ini.